Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kusayangi dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat dan ceria. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi pembelajaran kelas 4. Karena pandemi COVID-19 belum juga berlalu, maka kita masih harus menahan diri untuk melepaskan kerinduan kita untuk kembali belajar bersama di kelas. Anak-anakku kelas 4 SD Negeri Sutimara yang Ibu banggakan, kita akan belajar sebanyak 9 tema selama 1 tahun. Di semester 1 ada 5 tema. Tema yang pertama, indahnya keberagaman. Tema kedua, selalu berhemat energi. Tema ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Tema keempat, berbagi pekerjaan. Tema kelima, pahlawanku. Untuk semester 2, kita akan belajar sebanyak 4 tema, yaitu tema ke-6, cita-citaku. Tema ke-7, indahnya keberagaman di negeriku. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Tema 9, kekayaan negeriku. Untuk 1 bulan ke depan, kita akan belajar tema pertama, yaitu indahnya keberagaman. Untuk tema pertama terdiri dari 3 subtema. Subtema yang pertama, keberagaman budayaku. Subtema kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Subtema ketiga, bersyukur atas keberagaman. Untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM kelas 4 SD Negeri Sutimara. Untuk pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, KKM-nya yaitu 74. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 71. Bahasa Indonesia 70, matematika 68, ilmu pengetahuan alam 69, ilmu pengetahuan sosial 70, kesenian, kebudayaan dan keterampilan 72, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 74, bahasa Jawa 72, budaya Banyumasan 74. Semoga meskipun kita masih harus belajar online selama pandemi COVID-19, kalian tetap dapat belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid kelas 5 serta anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan bahwa awal tahun pelajaran 2020-2021 itu tetap dimulai tanggal 13 Juli 2020. Namun berkenaan di Kabupaten Banyumas, Bapak Bupati sudah menerbitkan surat edaran untuk darurat COVID itu sampai dengan tanggal 31 Juli 2020. Maka untuk awal masuk itu dilakukan secara daring, yaitu dalam jaringan atau yang kita sebut dengan istilah online. Pada 3 hari yang pertama, yaitu 13, 14, 15, itu sesuai agenda sekolah, setiap tahun ajaran baru adalah melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat dengan MPLS. Nah, pada tahun 2020-2021 tahun ini karena berkenaan dengan darurat COVID-19, maka MPLS dilakukan secara daring atau online. Pada hari yang pertama kemarin sudah dilakukan pengenalan ruang kelas dan Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Nah, untuk hari yang kedua ini adalah Pak Guru akan menjelaskan ruang lingkup yang akan dipelajari oleh kamu semua sebagai siswa kelas 5
selama belajar 1 tahun nanti di kelas 5 di tahun pelajaran 2020-2021. Ruang lingkup pembelajaran di tahun 2020-2021 itu untuk kelas 5 yang sudah menggunakan kurikulum 2013 itu ada 9 tema. Yaitu tema yang pertama adalah organ gerak hewan dan manusia. Tema yang kedua adalah udara bersih bagi kesehatan. Tema yang ketiga adalah makanan sehat. Tema yang keempat, sehat itu penting. Tema yang kelima, ekosistem. Panas dan perpindahannya itu adalah tema yang keenam. Untuk tema yang ketujuh adalah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan adalah lingkungan sahabat kita. Sedangkan tema yang terakhir adalah benda-benda di sekitar kita. Dari 9 tema itu, nanti 5 tema dipelajari di semester 1, sedangkan 4 tema dipelajari di semester 2. Berarti yang dipelajari di semester 1 itu adalah tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5. Sedangkan untuk tema 6, 7, 8, dan 9 dipelajari di semester 2. Selain mupel-mupel yang ada di tema-tema ini, kamu juga akan belajar matematika, bahasa Jawa, budaya Banyumasan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, juga pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Nanti untuk bulan pertama di bulan Juli ini semuanya akan kita pelajari melalui daring. Untuk tema yang pertama itu terdapat 4 subtema. Terdapat 4 subtema, yaitu subtema yang pertama adalah organ gerak hewan, subtema kedua adalah manusia dan lingkungan, subtema ketiga lingkungan dan manfaatnya. Yang subtema keempat adalah kegiatan berbasis proyek. Maksudnya itu adalah anak-anak semua nanti akan membuat sebuah proyek atau sebuah karya yang berhubungan dengan organ gerak hewan atau manusia dan lingkungan, atau membuat karya yang berhubungan dengan lingkungan dan manfaatnya. Untuk tema yang kedua itu ada 4 subtema juga. Jadi semua tema itu nanti ada 4 subtema. Untuk tema yang kedua ini mungkin masih dipelajari di akhir bulan Juli, yaitu tema yang kedua adalah yang pertama cara tubuh mengolah udara bersih, yang kedua pentingnya udara bersih bagi pernapasan, yang ketiga memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, yang keempat itu adalah kegiatan berbasis proyek dan literasi. Ini maksudnya sama dengan yang tema yang pertama. Untuk subtema yang keempat itu nanti anak-anak semua itu akan membuat sebuah karya yang berhubungan dengan pentingnya udara bersih bagi pernapasan, atau memelihara kesehatan organ pernapasan bagi manusia, atau cara tubuh mengolah udara bersih. Ini bisa berupa maket alat pernapasan ataupun apa nanti. Itulah yang akan kita pelajari di kelas 5 pada bulan pertama. Itu kita akan fokus dengan subtema 1. Kemudian berikutnya, bahwa dari tiap-tiap tema itu kan mengandung mupel atau muatan pelajaran. Nah, sekolah sudah menentukan bahwa untuk pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu adalah KKN-nya 74. Itu artinya bahwa anak-anak semua itu nanti nilai pendidikan agama dan budi pekerti itu harus sama dengan 74 atau lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang, kalau yang di bawah KKM itu nanti sampai dengan 4 pelajaran di tiap-tiap semester, maka mengakibatkan kamu tidak bisa naik kelas. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, KKM UPL-nya adalah 71, bahasa Indonesia 71,
matematika 68, ilmu pengetahuan alam 69, ilmu pengetahuan sosial 66, kesenian, kebudayaan, dan keterampilan atau yang disingkat dengan SPDP 70, pendidikan jasmani dan kesehatan 74, bahasa Jawa 65, budaya Banyumasan 74. Nah, itulah KKM tiap-tiap mupel yang harus dicapai oleh kamu semua dengan bimbingan Bapak Ibu guru di sekolah dan juga Bapak Ibumu di rumah. Mari kita semangat belajar walaupun situasi COVID-19 masih berlangsung. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya COVID-19 segera hilang dari bumi Indonesia tercinta ini. Sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A yang Bu Guru sayangi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, anak-anak masih harus belajar di rumah bersama ayah dan ibu kalian. Untuk itu, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran yang nanti akan kamu pelajari selama 1 tahun ke depan. Tapi untuk sementara yang akan Bu Guru sampaikan adalah untuk tema 1 dulu, yang terdiri dari untuk 1 tahun ke depan kita akan belajar 9 tema. Semester 1, tema 1 selamatkan makhluk hidup. Tema 2 persatuan dan dalam perbedaan. Tema 3 tokoh dan penemuan. Tema 4 globalisasi. Tema 5 wirausaha. Kemudian untuk semester 2 tema 6 menuju masyarakat sehat. Tema 7 kepemimpinan. Tema 8 bumiku. Tema 9 menjelajah angkasa luar. Untuk tema 1 selamatkan makhluk hidup ada 3 subtema. Subtema 1 tumbuhan sumber kehidupan. Subtema 2 hewan sahabatku. Subtema 3 lestarikan hewan dan tumbuhan. Nanti dilanjutkan dengan kegiatan pembiasaan dan literasi. Nah, Pak Guru akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Sutimah. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan pertama tema 2, yaitu kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Untuk tema 2 itu terdiri dari subtema 1 rukun dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan, subtema 3 bersatu kita teguh, kemudian diakhiri dengan kegiatan pembiasaan literasi. Setelah tema 2, kita ke tema 3. Kita akan belajar tentang tokoh dan penemuan. Di tema 3 ini terdiri dari subtema 1, penemu yang mengubah dunia, subtema 2, penemu dan manfaatnya, subtema 3, ayo menjadi penemu, kemudian kegiatan pembiasaan literasi. Setelah tema 3, kita ada ke tema 4. Di tema 4 ini, kita akan mempelajari tentang globalisasi. Nah, di tema 4, ada subtema 1, globalisasi di sekitarku. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Kemudian yang terakhir, kegiatan pembiasaan literasi.
Setelah itu kita masuk di tema terakhir semester 1, yaitu tema 5. Di tema 5 ini yang kita pelajari adalah tentang wirausaha. Nah, tema 5 ini ada subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Kemudian subtema 2, usaha di sekitarku. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Kemudian yang terakhir, kegiatan pembiasaan literasi. Nah, itu tadi tema 1 sampai tema 5 adalah pembelajaran selama kita di semester 1. Kemudian kita masuk ke semester 2. Untuk semester 2 kita akan belajar ada 4 tema. Ada tema 6, tema 7, tema 8, dan tema 9. Untuk tema 6, apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari tentang menuju masyarakat sehat. Tema 6 ini terdiri dari subtema 1, lingkungan sehat, masyarakat sehat. Tema 2, masyarakat sehat, negara kuat. Subtema 3, membangun masyarakat sehat. Kemudian diakhiri dengan pembiasaan literasi. Setelah tema 6, kita ke tema 7. Apa yang akan kita pelajari? Nah, di tema 7 kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Tema 7 ini terdiri dari subtema 1, kepemimpinan di sekitarku. Tema 2, pemimpin idolaku. Subtema 3, ayo memimpin, dan ditutup dengan kegiatan pembiasaan literasi. Setelah tema 7, kita akan ke tema 8. Kita akan belajar apa di tema 8? Tentunya kalian bisa menebak ya. Di tema 8 itu kita akan belajar tentang bumiku. Betul sekali. Di tema 8 itu nanti ada subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Subtema 2, bumiku dan musimnya. Subtema 3, bumi, matahari, dan bulan. Kemudian kegiatan pembiasaan literasi. Kita sampai di tema 9. Tema 9 adalah tema terakhir di semester 2. Kita akan mempelajari tentang menjelajah luar angkasa. Tentunya luar angkasa itu sangat luas ya. Di tema 9 ada subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Subtema 3, tokoh penjelajah luar angkasa. Kemudian ditutup dengan kegiatan pembiasaan literasi. Tema 1, tema 6 sampai tema 9 adalah tema di semester 2. Nah, selama pembelajaran kalian harus melampaui atau sesuai ketuntasan belajar minimal yang telah ditentukan. Di kelas 6, ketuntasan belajar yang ditentukan yaitu untuk mata pelajaran agama itu 74, PPKN 70, bahasa Indonesia 70, matematika 67, ilmu pengetahuan alam 68, ilmu pengetahuan sosial 65, SPDP 70, Penjaskes 70, bahasa Jawa 65, dan budaya Banyumas 70. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi di kelas 6. Terima kasih. Sebelum mengakhirinya, Pak Guru akan memberikan sebuah pantun. Pak Guru akan berikan 2 buah pantun untuk kalian.
Belinya biasa di kota Langkat. Minum jahe, badannya sehat. Walau virus belum diangkat, kita belajar tetap semangat. Kota Sumedang sejuk hawanya. Banyak orang pergi ke sawah. Walau sedang pandemi corona, tetaplah belajar walau di rumah. Ya, semoga kalian tetap diberi kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, semuanya sudah paham ya materi pembelajaran di SD Negeri Sutimara. Sudah dicatat, bagi yang kelas 1 sudah didengarkan dengan ayah bunda kalian ya. Jangan lupa besok pada hari keempat baru ada tatap muka. Untuk hari pertama, kedua, dan ketiga masih kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, tadi sudah dijelaskan. Selalu ingat bahwa kita di masa pandemi ini menjaga jarak, menjaga kesehatan. Salam Corona. Semangat, sehat, kuat, menang bersama melawan Corona. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.